Di video ini, kelompok 6 akan membahas tentang pembelajaran pengembangan sistem informasi CPY atau ICP 2.0 yang beranggotakan kelompok 1. Ken Ramadio Rimbasyah Yoga, 2. Della Carissa Aprilia Putri, 3. Ahmad Fauzan Nizar, 4. Nidia Cahyani Putri, 5. Dinda Nurmayasari, 6. Awalun Fadilah Diyusa Putri, 7. Indana Zulfa. Dalam era globalisasi sekarang ini, rumah sakit dituntut untuk meningkatkan kinerja serta mampu merumuskan kebijakan-kebijakan strategis, antara lain efisiensi dari dalam atau organisasi, manajemen, serta SDM, serta harus mampu secara cepat dan tepat mengambil keputusan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat menjadi organisasi yang responsif, inovatif, dan efektif, efisien, dan menguntungkan juga tanggap terhadap perkembangan iptek termasuk teknologi informasi. Clinical pathway adalah alur yang menunjukkan secara detail tahap-tahap penting dari pelayanan kesehatan termasuk hasil yang diharapkan. Secara sederhana dapat dibilang bahwa clinical pathway adalah sebuah alur yang menggambarkan proses mulai saat penerimaan pasien hingga pemulangan pasien. Tujuan dari pembuatan inovasi ini adalah untuk memilih best practice pada saat melakukan praktik keperawatan, menetapkan standar yang diharapkan mengenai lama perawatan dan penggunaan pemeriksaan klinik serta prosedur klinik lainnya. Menilai hubungan antara berbagai tahap dan kondisi yang berbeda dalam suatu proses serta penyusun strategi untuk mengkoordinasikan agar dapat menghasilkan pelayanan yang lebih cepat dengan tahapan yang lebih sedikit, menyediakan kerangka kerja untuk mengumpulkan dan menganalisa data proses pelayanan sehingga provider dapat mengetahui seberapa sering dan mengapa seorang pasien tidak mendapatkan pelayanan sesuai standar, serta meningkatkan kepuasan pasien melalui edukasi kepada pasien, misalnya dengan menyediakan informasi yang lebih tepat tentang rencana pelayanan kesehatan. Selain itu, inovasi ini juga memiliki tujuan untuk mengurangi beban dokumentasi klinik. CPY atau ICP 2.0 merupakan aplikasi khusus yang dibuat untuk mempermudah manajemen keperawatan. CPY ini merupakan pengembangan yang lebih lanjut dari versi sebelumnya yaitu ICP 1.0. Oleh karena itu, kami memberinya nama CPY atau ICP 2.0. Hanya saja, CPY di sini berusaha untuk menutupi kekurangan dari versi yang sebelumnya. Di antara keunggulannya adalah kita bisa lebih leluasa untuk memilih diagnosa apa yang terjadi pada pasien, seperti hipertensi, diabetes mellitus, insuri, hipotiroid, hipertiroid, dan sebagainya. Jika di versi sebelumnya kami hanya menyediakan diagnosa untuk hipertensi saja, maka di versi ini 2.0 ini kami menambahkan lebih banyak diagnosa. Tidak hanya itu, CPY atau ICP 2.0 ini juga bisa digunakan untuk pasien. Pasien bisa mengakses di ponsel mereka masing-masing. Tentu saja, CPY milik tenaga medis dan pasien berbeda. Untuk pasien, aplikasi ini berguna sebagai edukator yang berisi tentang edukasi-edukasi yang bermanfaat. Jadi, antara petugas medis dan pasien bisa bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ini merupakan halaman atau menu utama saat CPY atau ICP 2.0 dibuka. Terdapat tulisan Welcome sebagai ucapan selamat datang atau sebagai sambutan, juga fitur Next yang digunakan untuk menuju tahap selanjutnya dalam aplikasi ini. Selanjutnya, halaman kedua memuat tentang identitas pasien. Fitur identitas pasien ini cukup baru karena sebelumnya identitas pasien dicantumkan bersama dengan folder inti dari ICP sendiri. Namun sekarang di ICP 2.0 ini nakes diharuskan untuk mengisi identitas pasien terlebih dahulu. Halaman ketiga memuat tentang macam-macam diagnosis yang harus dipilih. Ini juga merupakan fitur baru dari ICP 2.0, di mana di ICP yang sebelumnya belum terdapat fitur yang seperti ini. Di sini nakes diharuskan untuk memilih salah satu diagnosis yang ada
Kemudian ICP 2.0 ini akan secara otomatis memproses data pasien. Kami mau mengambil injury sebagai contoh diagnosis yang dipakai. Misalkan, diagnosis yang dimaksud tidak ada dalam salah satu daftar tersebut, maka Anda bisa mencarinya di fitur More Diagnosis. Halaman yang keempat berisikan inti dari ICP sendiri. Kami tidak mengubah apapun yang ada di dalam sini. Semuanya sama persis dengan ICP yang sebelumnya. Tujuannya kenapa tidak mengubah apapun di sini adalah karena sistem ini sudah dipahami oleh banyak nakes dan penerapannya pun gampang. Jadi kenapa tidak ingin mengambil resiko yang besar? Bisa dilihat, jika pada halaman yang keempat terdapat sebuah data yang akan diisi oleh nakes dari hari pertama pasien masuk sampai hari terakhir dia dirawat. Dalam data tersebut juga dicantumkan format hari, tanggal, serta jam masuk dari pasien tersebut. Tidak hanya itu, pasien juga diminta untuk membubuhkan tanda tangan, lalu selanjutnya nakes sendiri yang akan mengisi seluruh data tersebut. Kemudian, halaman terakhir dari aplikasi ini menampilkan sebuah tampilan yang juga sama dengan versi sebelumnya. Kami hanya mengubahnya sedikit, ditambah dengan beberapa komponen sehingga memudahkan proses data dan tidak membingungkan nakes. Di halaman terakhir, inilah data tentang pemulangan pasien ditulis dan dirangkum. Halaman pertama aplikasi CPY untuk pasien tidak memiliki perbedaan dengan halaman utama milik nakes. Seluruhnya sama, mencantumkan kata-kata selamat datang berupa welcome to CPY dan juga fitur next yang bisa digunakan ke halaman selanjutnya. Halaman kedua mencantumkan fitur daftar, di mana untuk semua pasien yang ingin menggunakan aplikasi ini diharuskan atau diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Caranya mudah kok, jangan khawatir bagaimana cara daftarnya bisa dilihat di halaman berikutnya. Setelah menekan fitur daftar, pasien akan diarahkan menuju halaman pendaftaran, di mana di sana sudah ada email, nama pasien, tanggal lahir, nomor ponsel yang harus diisi, dan juga gender yang harus dipilih. Jika sudah mengisi semuanya, pastikan data yang Anda masukkan tidak salah. Jika sudah benar, klik fitur Next yang ada di pojok kanan bagian bawah. Halaman ketiga dari aplikasi CPY ICP 2.0 adalah tentang diagnosis. Pada halaman ini, pasien akan diberikan pilihan tentang macam-macam diagnosis yang ada, kemudian barulah pasien memilih diagnosis yang sesuai dengan apa yang dialaminya. Kalau misalkan tidak menemukan diagnosis yang dialami di dalam fitur tersebut, maka pasien bisa mengklik fitur More Diagnosis untuk bisa melihat diagnosis yang lain. Di sini kami mengambil diagnosis hipertensi sebagai diagnosis yang dipilih. Di halaman yang terakhir, kami memberikan fitur edukasi, di mana di dalamnya terdapat cara-cara untuk mengendalikan, menghindari, dan apa saja yang harus dilakukan agar bisa sembuh. Karena tadi mengambil contoh diagnosis hipertensi, maka edukasi yang akan muncul kurang lebih akan seperti yang sudah dicantumkan, di mana edukasinya memuat tentang pengertian tentang hipertensi, cara mengendalikan hipertensi dengan patuh, lalu cara memasak yang dianjurkan bagi penderita hipertensi itu seperti apa. Nah, kesimpulannya, ICP 2.0 atau CPY merupakan rencana kolaboratif asuhan pasien yang mensyaratkan kerjasama antar dokter, perawat, staf klinis, dan staf penunjang, di mana tujuan dari pembuatan inovasi ini adalah untuk memilih best practice pada saat melakukan praktik keperawatan, menetapkan standar yang diharapkan mengenai lama perawatan dan penggunaan pemeriksaan klinik serta prosedur klinik lainnya. Aplikasi ini merupakan bentuk kedua atau bisa dikatakan versi kedua dari ICP yang sebelumnya. ICP 2.0 menyediakan beberapa diagnosis baru yang akan memudahkan nakes dalam mengoperasikan data serta fitur baru yang sebelumnya belum pernah ada di ICP versi terdahulu. Aplikasi ini juga sengaja didesain untuk pasien agar pasien juga turut ikut serta dalam proses penyembuhan diri mereka, sehingga nakes dan pasien bisa saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, itu tadi video pembelajaran pengembangan sistem informasi CPY atau ICP 2.0 dari kelompok 6. Sekian, terima kasih.